Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersekutu bersama-sama sekalipun jarak memisahkan kita. Tapi Roh Tuhan mempersatukan kita kembali. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di bawah satu tema, persembahan yang berdampak. Kalau kita berbicara tentang persembahan, tentu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Setiap minggu ada kantong persembahan, ada box persembahan, dan lain lagi. Jadi kalau berbicara soal persembahan, sudah berulang kali kita mendengarkan, sudah berulang kali pendeta mengkhotbahkan kepada kita. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi pada pagi hari ini kita akan belajar lagi. Apa sih? Apakah persembahan saya memiliki dampak? Saudara berbicara tentang dampak, itu berbicara tentang akibat. Bisa dampak yang negatif, bisa dampak yang positif. Bisa dampak yang baik, bisa dampak yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, cerita Kain dan Habel bukanlah cerita yang asing bagi kita semua tentu. Semua kita sudah mendengarkan dari sejak kita sekolah minggu. Tetapi cerita Kain dan Habel ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena cerita ini terus terbawa kepada kita sampai kita dewasa. Cerita ini mengisahkan bagaimana pertama sekali anak-anak Adam dan Hawa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi cerita ini tidak hanya sekedar menarik,
Cerita ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena dikisahkan di sana bahwa inilah kisah pertama manusia melakukan pembunuhan. Dan ironisnya, yang melakukan pembunuhan adalah saudara kandung sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kita melihat mengapa Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Dan di sini dijelaskan kepada kita bahwa tidak hanya korban persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Tidak hanya persembahan yang berupa korban itu yang ditolak, yang tidak diindahkan oleh Tuhan, yang tidak diterima oleh Tuhan. Tapi ada kata di sana, Kain dan. Itu artinya bahwa yang ditolak oleh Tuhan adalah Kain dan persembahannya. Jadi bukan hanya persembahannya. Nah Bapak Ibu, menarik sekali. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Dan ini merupakan korban persembahan yang diceritakan kepada kita setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Apa alasan Tuhan sehingga menolak Kain? Jadi Bapak Ibu ingat, yang ditolak Tuhan itu tidak hanya persembahannya, tapi yang ditolak Tuhan juga adalah Kain, si pemberi persembahan itu. Mengapa saudara? Mari kita melihat di sana. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 berkata di sana, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Saudara, kita melihat di sini bahwa mengapa Tuhan menolak Kain dan juga persembahannya, oleh karena dikatakan Kain berasal dari si jahat. Artinya Bapak Ibu, bahwa Kain memberi persembahan itu tidak tulus, tetapi juga bukan hanya karena tidak tulus, karena dikatakan lagi di dalam pasal-pasal yang lain bahwa Kain itu memiliki hati yang jahat, hatinya dikuasai oleh si jahat, ya, hatinya dikuasai oleh iblis. Bukan sekedar orang jahat, tapi hatinya, hidupnya dikuasai oleh si jahat. Kain mempunyai sifat iblis. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada banyak para penafsir yang mengatakan bahwa persembahan Kain ditolak oleh karena persembahannya itu tidak berdarah, bukan korban yang berdarah. Itulah sebabnya persembahan Kain ditolak. Tetapi saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak hanya persembahannya yang ditolak oleh Tuhan, tapi juga pribadinya yang memberi persembahan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bagi Tuhan yang paling penting adalah hidup kita. Bukan apa yang kita berikan, bukan materi yang kita berikan, bukan harta benda yang kita berikan. Bagi Tuhan yang paling utama itu adalah pribadi kita. Apakah menjadi pribadi yang dipersembahkan kepada Tuhan, atau hanya kita membawa persembahan tapi diri kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sayang sekali Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16 juga dikatakan di sana, itu begitu keras. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu. Ini berbicara kepada umat Israel Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?
jangan lagi bawa korban persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Mengapa, saudara? Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 1 itu, ya, mulai dari ayat 11, dan di dalam ayat yang ke-16, di ayat yang ke-15 dikatakan, mengapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Tangan yang kau berikan untuk memberi persembahan penuh dengan darah, penuh dengan dosa, artinya Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku jijik, aku muak, aku jemu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 16. Dikatakan di sana, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat, berhentilah berbuat jahat. Jelas sekali. Jadi persembahan Kain ditolak bukan karena jenis persembahannya, bukan karena jenis persembahannya tidak berupa korban sembelihan, korban yang berdarah, tapi karena hatinya dikuasai oleh iblis. Karena perbuatan-perbuatannya juga didorong oleh karena kuasa setan. Saudara, sangat disayangkan bahwa ada banyak orang berpikir persembahan dapat menutupi dosanya, dapat menyogok Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah mendengar cerita ada orang yang melakukan pencucian uang untuk menutupi dosanya, untuk menutupi apa yang dia lakukan, korupsi yang dia kerjakan. Dia melakukan pencucian uang, lalu menyumbang gereja, Bapak Ibu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin juga ada orang yang berpikir, gak apa-apa persembahan saya sampai di gereja, tapi dirinya gak pernah sampai di gereja. Ironis bukan, Bapak Ibu? Kita berpikir bahwa Tuhan itu butuh uang kita. Kita berpikir bahwa Tuhan itu memerlukan uang yang kita mau berikan kepadanya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti seorang pengemis. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lagi melihat di dalam Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 8, firman Tuhan berkata, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum kau. Jelas Bapak Ibu, bukan karena korban persembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap di hadapanku? Mengapa Tuhan menghukum? Dalam pasal Mazmur 50 ayat 17 sampai 22 menjawab. Di situ jawaban firman Tuhan katakan, karena engkau benci teguran. Dikatakan di sana, karena engkau mengesampingkan firman Tuhan, karena engkau berkawan dengan pencuri, karena engkau bergaul dengan pezina, karena engkau mengucapkan kata-kata jahat, karena engkau menipu, karena engkau memfitnah, karena engkau menganggap dirimu sederajat dengan Allah, bahkan engkau melupakan aku. Saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal 50, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, judul perikopnya adalah ibadah yang sejati. Menarik bukan? Ibadah yang sejati. Dan dijelaskan tadi di sana bahwa aku menghukum engkau bukan karena engkau tidak beri persembahan, tapi aku menghukum engkau karena engkau seorang penipu. Karena engkau mengesampingkan firman Tuhan, karena engkau membenci teguran. Bapak Ibu lihat Kain, sebelum dia melakukan pembunuhan itu, Tuhan datang dengan firman-Nya. Tuhan datang kepada Kain, Bapak Ibu, dan berkata kepada Kain, mengapa mukamu muram? Ya, mengapa mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tahu dalam hatinya ada kejahatan yang akan dilampiaskan. Saudara, tapi
Kita melihat itulah orang yang mengesampingkan firman Tuhan. Itulah orang yang menolak firman Tuhan, menolak teguran Tuhan. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah lebih dahulu menegur Kain. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena dia masih sungguh-sungguh ingin supaya Kain kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, di situ Kain kelihatan begitu marah, ya, begitu marah. Hatinya begitu panas. Kalau terjemahan lain katakan muka jatuh. Ya, mukanya jatuh. Jatuh kemana ya? Bapak Ibu. Hatinya panas, dia tidak dapat menguasai kebencian iri hati. Kenapa? Memang di dalam hatinya hanya ada yang jahat. Saudara, karena di dalam dirinya kuasa iblis lebih berkuasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita melihat di sini, mengapa persembahan Kain, mengapa Kain dan persembahannya ditolak, bukan hanya persembahannya. Ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dia berasal dari si jahat. Hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh setan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya bahwa firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan butuh uang kita? Tuhan katakan, kalau aku lapar, apakah aku akan mengadu kepadamu? Apakah aku akan minta tolong kepadamu? Tidak, saudara. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama yang kita lihat. Jadi mari kita hati-hati. Kalau kita datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Bisa jadi orang memberi persembahan karena berbagai motivasi. Ya. Orang mengatakan, firman Tuhan juga katakan kan, yang memberi banyak akan diberi banyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bagian ini. Supaya ketika kita datang memberi persembahan kepada Tuhan, hati kita, hidup kita juga menjadi persembahan kepada Tuhan. Jangan sampai kita membawa persembahan, tapi hidup kita tipu sana, tipu sini. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah bersedia ditegur oleh Tuhan, bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan, tapi dikatakan di sana, kita masih memfitnah. Bahkan kita masih melupakan Allah sekalipun kita masih datang ke gereja. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada persembahan kita. Bahkan bukan hanya kepada persembahan kita. Jika tubuh kita tidak kita persembahkan, tubuh kita tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa Habel persembahan Kain, persembahan Habel dan persembahannya diterima. Ya. Mengapa Habel dan persembahannya diterima? Jadi bukan karena kambing domba yang dipersembahkan, Bapak Ibu. Jadi bukan karena masalah jenis, bukan masalah banyaknya. Tapi yang kita melihat di sini, karena Habel tidak hanya memberi persembahannya, tapi memberi dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Ibrani, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 35, di sana dikatakan bahwa supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Jadi jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan? Oleh karena itu dikatakan di sini, oleh karena Habel adalah orang benar. Jadi jelas Bapak. Orang benar. Dalam Matius 23 ayat 35.
Habel orang benar. Itulah sebabnya persembahannya diindahkan oleh Tuhan, hidupnya diindahkan oleh Tuhan, dia diterima oleh Tuhan. Saudara, tidak hanya Habel dikatakan orang benar, tapi perbuatannya benar. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya. Dalam Ibrani yang 11 tadi yang kita sudah baca bersama-sama, kita melihat di sana dikatakan dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Bahwa ia benar. Bahwa ia benar, kalau tadi dikatakan bahwa dia adalah orang benar, bahwa perbuatannya benar. Jadi kita melihat di sana, sekalipun mungkin ada orang yang berkata, aku ini orang yang sudah dibenarkan. Orang bisa berkata seperti itu, aku adalah orang benar karena Tuhan sudah membenarkan aku. Saudara, tidak ada seorang pun orang benar kalau dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau karya Kristus tidak dialami secara pribadi, tidak akan mungkin kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Bapa. Pengorbanan Kristus itulah yang memberikan kita status yang baru. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Bapa, di mata Allah. Oleh karena apa? Penebusan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Benar menurut dunia ini relatif, Bapak Ibu. Ya. Bahkan di dalam suku-suku tertentu bisa sesuatu yang kita suku lain menganggap itu salah, suku lain menganggap itu benar. Jadi benar menurut dunia ini relatif, tapi benar menurut Tuhan itu mutlak, Bapak Ibu. Karena itu kita ditolong oleh Tuhan hari ini, bahwa Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan karena dia dikatakan orang benar. Orang benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa kita orang benar, tetapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Yang berikutnya kita melihat kenapa persembahan Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Itu artinya kalau kita tadi lihat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 3 ayat 12 itu, di situ kita mengerti bahwa dia bukan orang benar. Itu berarti dia juga bukan orang beriman. Ya. Sementara Habel dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 karena iman. Jadi bertolak belakang Bapak Ibu. Jadi mari kita melihat bahwa Kain membunuh Habel, ya, bukan karena hanya masalah persembahan Bapak Ibu, tapi memang di dalam hatinya ada kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi orang membunuh karena alasan-alasan tertentu, mungkin karena kepepet, ya, atau karena juga bisa sakit hati, ya. Atau juga bisa membunuh oleh karena ya memang dia sudah terbiasa membunuh. Tapi ada orang yang membunuh oleh karena mungkin kepepet, kedapatan merampok, ya. Karena sudah tidak bisa lari lagi, lebih baik dia bunuh untuk menghilangkan jejak. Tapi dikatakan di sini bahwa Kain membunuh itu karena ia berasal dari si jahat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebelum terjadi pembunuhan terhadap Habel, saya katakan, saya ulangi kembali, Tuhan mengingatkan dia. Tuhan mengingatkan dia. Dosa mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa. Artinya Tuhan mau dikasih kemampuan kepada Kain kalau Kain bersedia.
kalau dia mau. Tetapi Kain menolak kasih karunia Tuhan. Saudara, Kain menolak kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan Habel dan hidupnya diterima oleh Tuhan oleh karena dia seorang yang beriman. Dalam Roma 14 ayat 23b, ya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan iman adalah dosa. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita lakukan tanpa didasari dengan iman adalah dosa. Jadi bukan hanya karena kita berbuat dosa maka kita berdosa, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa didasari dengan iman, itu dosa, firman Tuhan katakan. Habel memberi didasarkan pada iman. Bahkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan di sana bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi, bahwa Habel dan persembahannya berkenan kepada Tuhan oleh karena hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, dan dia hidup beriman kepada Tuhan, dan apa yang dia lakukan didasarkan dengan iman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak memiliki iman, bukan saja persembahan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi pribadi kita juga tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Meskipun kita sibuk dalam pelayanan rohani sekalipun, bahkan berkhotbah seperti saya, jika semua itu saya lakukan tidak didasarkan dengan iman, maka itu dosa. Saudara melakukan pelayanan hanya karena berdasarkan pengalaman saudara, berdasarkan saudara sudah terbiasa melayani Tuhan, berdasarkan kemampuan saudara. Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tidak didasarkan dengan iman, maka Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada apa yang kita lakukan. Iman tidak hanya sekedar mengaku percaya, tetapi iman itu juga dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan. Iman itu pemberian Allah, Bapak Ibu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita juga melihat di sana bahwa Habel sebagai orang yang beriman, ya, sekali lagi yang membuat manusia berkenan kepada Tuhan adalah iman. Iman, saudara. Yang membuat saudara dan saya berkenan kepada Tuhan adalah iman. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jangan salah memahami ayat firman Tuhan ini, memberi upah. Dikatakan di sana, kata upah dalam Ibrani 11 ayat 6 bukan menunjuk kelayakan atau nilai dari pekerjaan perbuatan baik kita. Sekali lagi saya ulangi. Kata upah yang dimaksud di sana bukan menunjuk kelayakan atau nilai dari pekerjaan perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan, tapi pada iman. Tidak ada suatu perbuatan baik yang dapat membuat kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan karena iman, itulah yang membuat Tuhan berkenan. Persembahan yang diberikan oleh Habel dikatakan di sana, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan, lebih baik dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Saudara, ya, dari imannya dihasilkan sesuatu yang lebih baik. Dia tahu apa yang terbaik untuk Tuhan. Dia tahu memperkenankan hati Tuhan oleh karena dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa iman
iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus. Jadi iman yang dinyatakan oleh Habil di situ ditunjukkan dengan perbuatannya. Perbuatannya apa? Dikatakan di sana, dia memberi persembahan yang lebih baik. Lebih baik itu dikatakan di sana, ya, dalam Kejadian pasal yang ke-4 itu, di dalam pasal 4 ayat 4, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan berkenan kepada Habil bukan karena persembahannya, tapi karena iman mendorong dia, memotivasi dia, ya, menjadi dasar bagi dia untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang lebih baik. Kata sulung itu bisa berarti permulaan, Bapak Ibu, yang utama, yang terbaik, yang sangat terpilih. Ya. Jadi hidup beriman itu dinyatakan dalam perilaku, tindakan, diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi tahu apa yang berkenan di hati Tuhan itu tahu. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Habil mempersembahkan yang terbaik, yang terutama sebagai wujud penghormatannya kepada Tuhan. Wujud penghormatannya, wujud pengakuannya bahwa apa yang ada padanya bukan hasil kerja kerasnya semata. Tetapi kita lihat di sana apa yang dipersembahkan oleh Habil untuk menyatakan penghormatannya kepada Tuhan, pengakuannya bahwa apa yang ada padanya semua berasal dari Tuhan. Banyak orang bisa berkata, ya semua milikmu Tuhan. Tapi ketika diambil sesuatu dari dirinya, bisa marah dengan Tuhan. Semua milikmu Tuhan. Kalau milik Tuhan diambil, kenapa marah? Kalau milik Tuhan diminta, kenapa marah? Ada begitu banyak orang hanya sekedar mengatakan, semuanya ini milikmu Tuhan. Hidupku, anakku, harta benda yang ada, itu milik Tuhan. Tapi ketika terjadi sesuatu, mampukah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Habil tahu, karena dia punya iman, punya hubungan dengan Tuhan, dia tahu apa yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, jadi jangan kita berkata, ya aku orang beriman, tapi hidupnya tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Apa yang salah di sini? Aku orang yang mengasihi Tuhan, aku orang yang sudah dibenarkan, aku orang beriman. Tetapi tingkah laku kita, tutur kata kita masih terus membuat orang tidak senang. Hidup kita masih belum berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat kepada diri kita. Sekali lagi, seorang yang beriman adalah seorang yang tahu apa yang menyenangkan hati Allah dan mau menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan yang sesudah dari Febri, saya langsung kumuli, Tuhan berbicara kepada saya. Banyak hal yang Tuhan koreksi dari hidup saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini apa akibat daripada bagian yang akan kita renungkan lagi. Apa akibat daripada hidup dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Kita melihat di sini Habil harus mati. Ya, kita melihat di situ seolah-olah apa hidupnya sia-sia, seperti arti kata Habil itu sebenarnya, Bapak Ibu, artinya sia-sia atau uang. Saya tidak mengerti mengapa Hawa memberikan nama itu kepada dia. Seolah-olah apa yang diberikan hidupnya Habil itu dan apa yang diberikan kepada Tuhan itu seolah-olah sia-sia. Kita melihat memang dia menerima dampak yang buruk, dampak yang negatif terhadap dirinya, di mana dia harus
dibunuh oleh karena dia hidup benar dan memperkenankan hati Tuhan. Tetapi kita melihat apakah benar bahwa Habel hidupnya sia-sia dan apa yang dipersembahkan sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, nilai yang paling tinggi dari kehidupan kita ketika kita memperkenankan hati Tuhan, nilai yang paling tinggi dari semuanya, nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan adalah ketika kita memperkenankan hati Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan, tujuan kita untuk diselamatkan. Supaya apa? Memuliakan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya supaya apa? Memperkenankan hati Tuhan. Jadi kalau orang katakan sia-sia, Habel dan persembahannya menjadi sia-sia. Tidak, Bapak Ibu. Meskipun secara pribadi dia menerima dampak akibat yang buruk daripada persembahan hidupnya dan korban persembahannya kepada Tuhan. Tapi di mata Tuhan, Habel mempunyai nilai yang tinggi. Karena dia memperkenankan hati Tuhan. Saudara, saya menangis ketika saya renungkan bagian ini. Saudara, hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat tidaklah mudah. Akan banyak benturan yang kita alami. Akan banyak benturan. Tetapi mari Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah dunia yang najis, mari kita memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan lewat hidup kita, lewat apa yang kita berikan. Mungkin kalau dibanding dengan pemberian orang-orang yang pebisnis, orang-orang kaya, pemberian kita seberapa sih? Seberapa? Boleh saya katakan lebih banyak jajan kita. Tapi bukan itu yang saya maksud, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita jadi berkat, kita memiliki berdampak secara positif kepada orang lain. Karena kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka berdampak untuk orang di sekitar kita. Sekali lagi, akibat yang diterima Habel ini memang sesuatu yang sangat mengerikan. Siapkah kita oleh karena kita hidup, mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Kita alami penolakan. Kita alami penolakan. Bahkan kita alami yang namanya penyiksaan. Saudara, tadi pagi saya dengan Calvin kami berdoa bersama. Kami mendoakan mereka yang harus mengalami penderitaan oleh karena mereka hidup benar, oleh karena mereka menyaksikan kebenaran Tuhan. Setiap kali saya berdoa untuk mereka, saya pasti menangis. Karena saya tahu bahwa itu tidak sesuatu yang mudah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Siapkah kita? Siapkah kita disingkirkan dari tengah-tengah pekerjaan kita? Siapkah kita menerima resiko yang terburuk sekalipun? Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh. Supaya kita tidak hanya katakan bahwa kita hidup benar, tapi dalam kehidupan kita setiap hari tidak nampak kebenaran itu. Habel tidak mati sia-sia. Bahkan dia menjadi pahlawan iman, tokoh pertama yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dampak akibat yang dilakukan akibat daripada Kain tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Kita melihat bahwa dia betul-betul kita bisa dapat melihat di sana bahwa meskipun tindakannya kelihatan rohani, ternyata dia bukan orang rohani.
Saudara, kelihatan tindakannya rohani, ternyata dia bukan orang rohani. Dikatakan di sana bahwa dia terkutuk. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, ada upah dosa mereka. Dan dikatakan tanah menjadi terkutuk, ular menjadi terkutuk. Tapi di bagian ini kita melihat dikatakan terkutuklah engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkutuk. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Terkutuk artinya dia ditolak. Dampak dari kehidupannya kita melihat ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Ayat 12 dan ayat 14. Ya. Karena hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Hanya persembahan yang diberikan, persembahan yang tidak layak karena hidupnya tidak layak. Maka dikatakan ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang yang tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun dia memberi persembahan kepada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Ada rasa takut yang terus menerus. Tidak ada damai Bapak Ibu. Tidak ada tempat bagi jiwanya untuk berteduh. Mungkin ada rumah untuk berteduh, tapi bagi jiwanya tidak ada tempat perteduhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di situ bahwa dia menjadi pengembara. Dia menjadi pelarian. Saudara, ini dampak yang sangat buruk. Ketika kita tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sekalipun kita mungkin menikmati rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan pernah menikmati, jiwa kita tidak akan pernah menjadi tenang. Bahkan ketika Tuhan, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, hukumanku itu sangat berat. Lebih berat daripada apa yang dapat kutanggung. Dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Tetapi, dan dia katakan, pasti ada orang membunuh aku. Dia ketakutan Bapak Ibu. Karena dia seorang pembunuh, maka dia ketakutan untuk dibunuh. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Engkau tidak akan dibunuh. Dan barang siapa yang akan membunuh, engkau akan dibalaskan 7 kali lipat. Artinya sekalipun Tuhan sudah katakan bahwa dia tidak akan dibunuh, tapi ada rasa takut yang menghinggapi, yang terus menggerogoti hidupnya. Tidak ada ketenangan. Bapak Ibu, ketenangan itu tidak pernah kita dapatkan dari harta benda. Sekali lagi, bagi orang yang tidak mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, hanya memberi persembahan berupa uang, materi, saudara tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan tempat bagi jiwamu untuk berteduh. Engkau menjadi seperti orang pelarian. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Sekalipun mungkin tidak ada banyak uang. Dan yang terakhir dikatakan, akibat daripada tidak mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita lihat, Kain pergi dari hadapan Tuhan, ayat yang ke-16. Jelas dikatakan, Kain bukannya bertobat, tapi justru pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di Nod. Saudara lihat, dampak daripada hidup yang dikuasai oleh dosa. Dampak daripada hidup orang yang tidak mau diperingatkan oleh firman Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Bahkan Bapak Ibu lihat seterusnya bagaimana keturunan Kain, saudara. Saudara yang kekasih, jangan hanya berpikir untuk saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai jemaat Tuhan, jangan hanya berpikir untuk saat ini, tapi lihat sampai jauh ke depan. Bagaimana nanti keturunanku? Kain perbuatannya seperti itu. Maka lihat keturunannya. Mari Bapak Ibu
Manusia yang terpisah dari Allah adalah manusia yang paling malang. Ya? Manusia yang tanpa harapan. Manusia yang akan menerima hukuman yang kekal. Mari Bapak Ibu, karena melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihat kepada diri kita masing-masing. Tuhan, setiap minggu aku bawa persembahan kepada Tuhan. Mau persembahan berpuluhan, mau persembahan ucapan syukur, mau persembahan umum, mau persembahan misi. Mari kita koreksi diri kita. Apakah hanya persembahan yang kuberikan atau hidupku menjadi persembahan untuk Tuhan? Karena apapun yang saudara korbankan tidak akan berkenan di hati Tuhan tanpa saudara memberi diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha kaya, Dia pemilik segala sesuatu. Tanpa saudara memberi pun, saudara, Tuhan pemilik segala sesuatu. Karena itu kalau Tuhan izinkan kita memberi persembahan, ya, itu sebagai ungkapan iman kita, tanda penghormatan kita bahwa Dia pemilik hidupku, Dia pemilik segala sesuatu yang ada dalam diriku. Firman Tuhan ini saya rindu kita dikoreksi semua. Kalau saudara belum mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mari saya mengajak kita pagi hari ini untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah aku hanya memberi persembahan kepadamu Tuhan, tapi hidupku belum benar di hadapan Tuhan? Mari saudara, minta Tuhan menolong kita semua. Tuhan mengenal kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin engkau penyumbang dana besar bagi gereja. Banyak yang engkau telah berikan, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau engkau juga memberi hidup kepada Tuhan. Supaya apa yang kau beri berkenan di hati Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah tujuan hidup kita. Perkenanan Tuhan itu tujuan tertinggi hidup kita. Memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini kami semua. Terima kasih kami diselidiki oleh firman Tuhan pagi ini. Kau menolong kami Bapa. Kami memang sudah terbiasa memberi persembahan di gereja. Dalam bentuk apapun itu. Baik itu persembahan misi, persembahan umum, persembahan misi, persembahan perpuluhan dan lain sebagainya. Tuhan, kerinduan kami, persembahan kami berkenan kepada Tuhan oleh karena kami juga memberi hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami dan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Apabila selama ini Tuhan, hidup kami belum berkenan sekalipun kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau ampuni kami, Engkau lawan kami pagi hari ini. Kami rindu seperti pujian tadi. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jangan biarkan satu orang pun terlewati di dalam jemaat, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan, lawat Tuhan. Berkati Tuhan, itu menjadi kerinduan kami, supaya kami sama-sama menjadi satu, menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi marilah Roh Kudus Engkau berbicara terus melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Agar kami semua diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau menolong jemaat-Mu dalam segala keadaan. Mungkin ada yang saat ini sudah di PHK. Mari Bapak,
Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang benar itu. Engkau tidak membiarkan orang benar itu meminta-minta roti. Tuhan, mari tunjukkan belas kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Bapak, kami berdoa untuk situasi pandemi yang ada di tengah-tengah negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Kami doa kami Tuhan, Engkau mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan lewat pandemi ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang mengendalikan sejarah hidup manusia. Karena itu Tuhan, mari kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi lewat pandemi ini. Kami rindu lewat pandemi ini ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang menyadari bahwa hidupnya, bahwa dirinya terbatas dan butuh Tuhan. Mereka yang selama ini mengandalkan kekuatan, mengandalkan materi yang ada pada mereka, bahkan tidak mengakui Engkau. Lewat pandemi ini Tuhan, doa kami, mereka dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang untuk keluar dari pandemi ini, khususnya yang sudah terpapar virus ini. Doa kami, mari Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang berjuang menolong mereka. Tuhan, berkati mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat kepada mereka Tuhan Yesus. Baik dari dalam diri mereka, imun yang cukup Tuhan untuk mereka dapat menghadapi supaya mereka tidak terpapar. Tapi juga APD yang mereka gunakan Tuhan dapat berfungsi untuk menghindarkan mereka terpapar virus ini. Berikan sukacita buat mereka untuk dapat Tuhan menolong para pasien. Bangsa kami, presiden, pemimpin-pemimpin kami tahu tidak mudah mereka untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus, karena seperti makan buah simalakama. Tuhan Yesus, kami berdoa, tapi Engkau Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Tolong Tuhan, bagi mereka yang membuli Tuhan pemerintahan kami, Tuhan Yesus, sadarkan mereka. Kami tahu apa yang dihadapi oleh pemerintah saat ini tidaklah mudah. Mengambil keputusan tidaklah mudah Tuhan. Karena keputusan satu berisiko yang juga cukup berisiko. Tuhan Yesus, tolong kami. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Yesus, berkenan di hati-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua majelis jemaat, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.